Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Tada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan malam? Pada saat malam hari, apa yang dapat kalian lihat? Ya, betul sekali. Saat malam kita dapat melihat bulan dan bintang. Saat malam hari juga suasananya sangat gelap. Nah, kalau siang hari, kita dapat memperhatikan apa anak-anak? Ya, tepat sekali. Siang hari ada matahari. Dan suasananya saat siang hari juga terang serta panas. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak apa penyebab dari siang dan malam? Nah, yuk kita cari tahu. Kali ini kita akan belajar pada kelas 6 semester 2, tema 8, Bumiku, subtema 1, perubahan waktu dan perbedaannya pada pembelajaran 1. Anak-anak, coba kita baca percakapan Siti dan Udin di samping ini. Udin, wah, seru sekali permainan kita hari ini. Sayang sekali, hari sudah sore. Ayo kita pulang. Siti, iya, seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan. Udin, iya, betul. Tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Siti, betul. Udin pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan ada malam? Ayo kita cari tahu teman-teman. Nah, anak-anak, di samping Bapak di sini ada Baklet. Baklet itu adalah buku kecil yang berisi tentang informasi-informasi. Nah, sekarang anak-anak, coba kalian perhatikan pada Baklet ini judul serta gambarnya. Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan pada Baklet terjadinya siang dan malam? Ya, betul sekali. Pada Baklet ini kita akan mendapatkan informasi bagaimana terjadinya siang dan malam, apa penyebab dari terjadinya siang dan malam, serta kita akan mendapatkan informasi apa perbedaan antara siang dan malam. Anak-anak, coba kalian tuliskan hal-hal apa saja yang kalian ketahui dan hal-hal apa saja yang ingin kalian ketahui tentang terjadinya siang dan malam. Hal yang saya ketahui, pertama, jika siang itu ada matahari dan jika malam itu ada bulan. Yang kedua, jika siang hari itu terasa lebih panas dibandingkan malam hari. Nah, yang ketiga, saat siang hari pandangan itu sangat jelas dan terang, sedangkan saat malam hari pandangan kita akan sangat gelap. Hal-hal yang ingin aku ketahui, misalnya yang pertama itu apa saja penyebab terjadinya siang dan malam. Yang kedua, apa saja akibat dari adanya siang dan malam. Yang ketiga, istilah-istilah penting apa yang ada pada peristiwa siang dan malam. Nah, anak-anak, sekarang kalian bebas untuk menuliskan hal-hal yang kalian ketahui serta hal-hal yang ingin kalian ketahui. Nah, tulis di buku kalian ya anak-anak. Anak-anak, nah kali ini Pak Tada ada sebuah teks tentang terjadinya siang dan malam. Nah, yuk kita baca sama-sama. Ketika pagi hari, saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi. Nah, tenggelam di cakrawala. Nah, anak-anak, kira-kira apakah benar matahari yang bergerak? Nah, mari kita cari tahu. Perhatikan gerak bumi yang berputar. Perputaran bumi itulah yang disebut dengan rotasi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Matahari tampak terbit di pagi hari
dan tenggelam di sore hari itu karena adanya rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Nah, sekali lagi, hal ini terjadi karena adanya rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gasing, yaitu berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, planetmu bergerak mengelilingi garis hayal yang disebut dengan sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya itu disebut dengan rotasi bumi. Waktu bumi melakukan satu kali rotasi penuh yaitu 24 jam atau 1 hari. Anak-anak, sekarang lakukanlah percobaan. Menghadaplah kamu ke arah lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari. Kepalamu itu sebagai poros bumi. Berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam ya. Nah, demikianlah anak-anak, matahari yang tampak bergerak. Sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentunya kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi. Perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita lakukan percobaan, yaitu kita akan melakukan kegiatan simulasi tentang gerak semu harian matahari. Nah, anak-anak, pertama ajaklah teman kalian ataupun saudara kalian maupun orang tua kalian untuk ikut melakukan percobaan ini. Karena percobaan ini memerlukan 2 orang. Nah, pertama, anggaplah kamu sebagai A dan pasanganmu itu sebagai B. Nah, yang kedua, perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar, yaitu kamu dan temanmu itu berdiri dengan sejajar ya anak-anak. Nah, yang ketiga, kamu sebagai si A itu menutup mata. Kemudian berdirilah pada posisinya. Lalu si B, pasanganmu itu berjalan maju ke depan sejauh 1 meter. Nah, kemudian kamu bukalah matamu dan amati perubahan pada posisi B. Kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Ya, betul sekali. Posisi A dan posisi B itu tidak sejajar lagi. Nah, seakan-akan posisi A itu yang mundur. Sebenarnya adalah posisi B yang maju. Nah, hal inilah yang dikatakan dengan gerak semu. Sama halnya seperti gerak semu harian matahari. Nah, anak-anak, sekarang kita lakukan kegiatan kedua, yaitu simulasi tentang peristiwa terjadinya siang dan malam akibat dari rotasi bumi. Nah, pertama-tama kalian harus mengumpulkan dulu alat dan bahan. Yang pertama itu ada tepung terigu, yang kedua garam, yang ketiga air panas, yang keempat itu minyak, yang kelima pewarna makanan. Nah, di sini saya minta itu warnanya biru dan hijau ya anak-anak. Yang keenam itu wadah, entah itu baskom ataupun wadah kecil untuk menampung nanti. Yang ketujuh tusuk lidi. Kalau anak-anak tidak punya tusuk lidi, bisa menggunakan kawat atau apapun yang panjang. Setelah itu senter, jangan lupa ya. Nah, langkah membuatnya adalah kita akan membuat lilin mainan terlebih dahulu anak-anak. Nah, lilin mainan ini nanti akan kita bentuk menyerupai bumi. Nah, seru tidak? Pastinya seru sekali. Pertama, kita masukkan semua bahan tadi, yaitu tepung terigu, garam, minyak, dan juga air panas. Nah, karena di sini kita menggunakan air panas, jadi anak-anak harus hati-hati ya, jangan sampai kalian terluka. Dan kegiatan ini harus tetap diawasi oleh orang dewasa. Nah, anak-anak perhatikan juga campuran yang kalian buat. Apabila campurannya itu terlalu kental, kalian bisa menambahkan air sedikit.
Apabila cairan itu terlalu encer, kalian bisa menambahkan tepung ataupun garam. Dan buatlah adonan ini sampai kalis. Nah, selanjutnya adonan itu kita bagi menjadi dua ya anak-anak. Kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita kasih pewarna, yaitu pewarna biru dan pewarna hijau. Kemudian kita bentuk bola seperti bumi. Yang biru itu sebagai lautan dan yang hijau itu sebagai daratan. Nah, untuk percobaannya, bola bumi yang sudah kalian buat itu ditusuk menggunakan tusuk lidi. Kemudian kalian nyalakanlah senter, lalu arahkan mengenai bola tersebut. Nah, perhatikan apa yang terjadi anak-anak. Ya, betul sekali. Kita dapat melihat sebelah sisi itu terang dan sebelah sisi itu gelap karena cahaya senter. Nah, kita putar bola itu secara perlahan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa bumi itu melakukan rotasi. Dan ini pula lah yang mengakibatkan adanya siang dan malam, perputaran bumi itu. Sehingga kita mengalami peristiwa siang dan malam. Anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan. Pertama, andaikan senter adalah matahari dan lilin mainan yang telah dibulatkan itu adalah bumi. Pertanyaan yang pertama, kapan kita mengalami siang? Ya, betul sekali. Saat terkena cahaya senter. Yang kedua, kapan kita mengalami malam? Ya, saat bumi tidak terkena cahaya senter. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Posisi matahari selama pengamatan yaitu diam. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Apakah diam atau bergerak? Ya, betul. Bumi melakukan pergerakan atau rotasi. Pertanyaan kedua, bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Ya, tepat. Berlawanan arah jarum jam. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Yang keempat, mengapa ada daerah di bumi yang terang? Karena terkena cahaya matahari. 5. Mengapa ada di daerah bumi yang gelap? Karena tidak terkena cahaya matahari. 6. Apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? Ya, tepat sekali anak-anak. Yaitu mengakibatkan terjadinya peristiwa siang dan malam. 7. Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Sudah pasti bumi yang bergerak. 8. Apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian? Tepat, gerak semu harian matahari adalah gerakan yang seolah-olah matahari itu yang bergerak. Padahal sebenarnya matahari diam, bumilah yang melakukan gerakan. 9. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Iya, betul. Sekolah ataupun bekerja. 10. Kegiatan apa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Iya, sudah pasti malam hari kita semua tidur. Nah, anak-anak, seru tidak pembelajaran kita kali ini? Pastinya seru sekali ya. Kita jadi tahu apa yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam, yaitu karena adanya rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi juga mengakibatkan gerak semu harian matahari, sehingga seolah-olah matahari itu yang bergerak, padahal sebenarnya adalah bumi yang bergerak. Demikian pembelajaran kita kali ini anak-anak. Jangan lupa terus belajar ya anak-anak. Tetap semangat dan jadilah penerus bangsa Indonesia yang hebat. Dadah!